Assalamualaikum Ibu Emilia. Waalaikumsalam Pak Yudi. Apa kabarnya hari ini Bu? Baik, alhamdulillah. Pak Yudi gimana? Oke, alhamdulillah sama juga Bu, baik Bu. Oke Bu, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tanyakan kepada Ibu sebelum melakukan proses coaching ini. Boleh nggak Bu? Boleh dong, silakan. Oke. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati Bu. Dan nilainya akan sesuai dengan rubrik yang ada, seperti apakah sudah mengajukan sesuai dengan alur kita atau belum, apakah sudah mengajukan pertanyaan bobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa juga Bu, nanti disesuaikan dengan prinsip coachee, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu, boleh? Boleh. Oke Bu, ini pertanyaannya. Kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Oke, kompetensi inti coaching hari ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu juga memberikan pertanyaan secara berbobot. Oke, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot Bu ya. Adakah kompetensi yang lebih spesifik Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Lebih ke bagian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot sih Pak. Oke, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik ini diantaranya mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian dari coaching ini apa Bu? Nantinya setelah proses coaching ini, saya dan coaching mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan hasil atau solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dari permasalahan di dalamnya. Oke Bu, jadi indikator ketercapaian ini ketika nanti coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya Bu ya, untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching nanti kita ngobrol lagi Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu Okta? Alhamdulillah baik Bu. Bu Okta rencananya ingin menyampaikan sesuatu ya? Iya Bu, betul. Gimana? Begini loh, saya melihat murid saya itu kayaknya minat bacanya makin di sini makin berkurang seperti itu. Lalu kesadarannya juga untuk membaca itu sangat rendah Bu. Oh, jadi murid Ibu itu membacanya rendah gitu ya? Iya betul sekali Bu. Oke, kita punya waktu yang nggak lama nih Bu. Jadi kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Itu ya Bu ya. Murid di sekolah saya kan minat membacanya rendah. Jadi saya itu ingin mereka itu tumbuh kesadaran dari diri mereka itu senang membaca. Jadi tidak menunggu perintah atau pelajaran saja mereka mau membaca. Kadang mereka juga mau ke perpustakaan, tetapi hanya untuk memenuhi jadwal kunjungan wajib perpustakaan saja. Di perpustakaan pun mereka kadang hanya main-main saja Bu. Oke, jadi intinya Ibu itu ingin meningkatkan minat baca murid Ibu gitu ya? Ya, Nah, menurut betul. Ibu nih, gimana sih murid itu bisa dikatakan tumbuh minatnya dalam membaca? Tumbuh minatnya itu kelihatan ketika mereka senang membaca, mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan, dan sering berkunjung ke perpustakaan walaupun tidak menunggu jadwal kunjungan. Juga mereka bisa membaca di pojok baca, membaca mading-mading di kelas, atau di sekolah dengan sendiri tanpa paksaan gitu Bu. Oke, jadi menurut Ibu kalau mereka sudah tumbuh minatnya itu, kalau mereka itu tanpa paksaan gitu ya? Ya, Kalau betul. misalnya di level 10 nih, yang tadi yang Ibu katakan, kira-kira situasi sekarang ini murid Ibu itu di level berapa nih? Kalau berdasar pengamatan saya sih baru di skala 6 sih Bu. Skala 6 ya. Terus menurut Ibu pengennya di skala berapa? Kalau saya sih inginnya cukupnya di level 8 saja Bu, karena itu menurut saya sudah cukup baik di level 8. Oke, Ibu pengennya minat baca anak Ibu itu berada di level 8 gitu ya Bu ya. Jadi apa nih rencana Ibu biar mereka tuh meningkat gitu minat bacanya? Nah itu yang selama ini sedang saya pikirkan. Kira-kira hal apa yang nantinya dapat meningkatkan minat membaca murid saya.
Jadi saya niatnya ingin membuat perpustakaan digital sekolah Bu, agar murid saya bisa mengunjungi perpustakaan kapan saja via online. Dan mungkin juga menyediakan game-game edukasi di dalamnya dan menyertakan buku-buku dengan desain yang menarik sehingga menarik minat anak untuk membaca. Atau yang kedua, nanti saya akan melakukan workshop atau pelatihan agar murid itu bisa meningkatkan minat membaca mereka. Oke, jadi ada 2 strategi ya Ibu katakan tadi kan? Dari 2 strategi itu Bu, yang mana nih yang mulai akan Ibu segera laksanakan? Yang pertama sih segera akan saya laksanakan yaitu perpustakaan digital Bu. Karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan murid akan lebih tertarik dengan hal seperti ini. Menarik sih Bu, karena kan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Ya. Lalu kira-kira nih, kapan nih Ibu akan berencana melaksanakannya? Insya Allah secepatnya, mungkin mulai minggu depan rencana ini akan saya lakukan Bu. Oke, minggu depan. Kira-kira menurut Ibu siapa sih yang bisa membantu Ibu? Dengerin tadi langsung. Tentunya sih tenaga perpustakaan di sekolah saya, tim IT yang mungkin mampu bisa membuatkan aplikasi perpustakaan digital, serta mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah seperti itu. Oke, luar biasa, matang sekali ya rencana Ibu ya. Tinggal action aja nih. Nah, kira-kira di penghujung sesi kita nih, apa nih yang udah Ibu dapatkan? Jadi tadi awalnya saya bingung bagaimana cara meningkatkan minat membaca murid saya. Tetapi sekarang saya sudah dapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat baca murid saya. Terima kasih banyak loh Bu. Oke, sama-sama Ibu. Jadi Ibu udah menemukan solusi atas permasalahan Ibu ya. Ya betul sekali Bu. Baik, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Jadi saya kepo nih dengan isi dari permasalahan Ibu, apakah berhasil atau enggaknya. Amin amin. Terima kasih banyak ya Bu sudah Sama-sama, bantu Ibu. saya. Assalamualaikum. Bagaimana Ibu? Tadi proses coachingnya menurut Ibu apakah sudah berjalan dengan lancar? Lancar alhamdulillah Pak. Oke Bu, begini Bu, tadi saya melakukan observasi, tadi Ibu sudah melakukan coaching dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Boleh kan Bu ya? Boleh, silakan Pak. Oke Bu, kira-kira apa saja sih yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya Bu? Tadi saat proses coaching saya sudah menggunakan alur data, yaitu menanyakan tujuan Bu Okta, lalu juga melakukan identifikasi permasalahan dari Bu Okta, lalu menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh Bu Okta. Kemudian juga saya sudah berusaha menggali potensi Bu Okta sehingga dia menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu melaksanakan proses coaching menggunakan alur data. Nah Bu, tadi saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan Bu. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur data, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan juga sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi pada saat Ibu saya mengamati, saya juga melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching. Ya, artinya Ibu sudah mencapai kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Ibu. Kira-kira Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Bu? Yang ingin saya kembangkan sih, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur data ini sehingga di lain waktu saya lakukan coaching akan lebih baik lagi hasilnya. Baik Bu, wah luar biasa sekali Bu tadi ingin belajar lebih baik lagi tentang alur data agar proses coaching ke depannya akan lebih baik lagi. Baik Bu, menurut saya luar biasa sekali apa yang Ibu sudah berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih juga sudah berkenan mengobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Terima kasih kembali Pak. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Salam Pak. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Baik, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bapak di mana? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya betul. Nah, sebelum
ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu sebelum Ibu melakukan proses coaching. Ya. Boleh Bu ya? Boleh Pak, silakan. Jadi saat Ibu nanti melakukan coaching, coach dan coachee itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada. Seperti apakah sudah sesuai dengan alutirta atau belum, kemudian sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kunci, serta jawaban yang disampaikan oleh kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa juga Ibu sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu ya? Boleh Pak, silakan. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, Ya. dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Oke. Adakah kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik itu mendengarkan dengan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bu ya. Iya, betul. Nah kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dari coaching kali ini itu apa? Jadi nantinya setelah proses coaching, saya ingin coachee dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Jadi indikator ketercapaian ketika nanti proses coaching ini yaitu kunci dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya serta menemukan solusi serta langkah-langkah dan rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Ya. Baik, Ibu terima kasih jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan semoga setelah proses coaching kali ini Ibu berhasil. Nanti kita ngobrol-ngobrol setelahnya. Terima kasih Bu ya. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum Pak Yudi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Okta. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu apa kabarnya juga hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Oh iya, saya tadi dapat pesan online dari Bapak. Katanya mau membahas tindakan bullying di kalangan siswa di sekolah kita. Jadi, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Mudah-mudahan kita bisa mencari solusi bersama untuk permasalahan ini. Iya Bu, terima kasih Bu atas tanggapannya. Saya ingin cari solusi Bu dan masukan dari Ibu buat masalah ini. Karena tindakan bullying di sekolah kita semakin parah sih Bu. Saya perhatikan selama ini. Saya ingin mau cari cara untuk menghentikannya Bu. Oh, mengerti. Makasih udah sharing. Jadi fokus kita adalah cari cara untuk stop bullying di sekolah. Yuk kita mulai Pak. Baik Bu Okta. Oke, pertama kita coba identifikasi situasinya. Skala 1 sampai 10, di mana nilai terbesar berarti tindakan bullying tidak ada di sekolah. Dari skala tersebut, nilai berapa kira-kira tindakan bullying di sekolah kita yang Bapak amati? Kalau saya amati sekitar 5 sih Bu, karena bullying di sekolah kita masih banyak terjadi, baik itu dari media sosial, dari pesan online ataupun secara langsung tindakan yang ada di kelas, di sekolah Bu. Saya nggak tahu lagi harus ngapain Bu. Oke, ngerti Pak. Menurut Bapak, apa kekuatan yang Bapak punya buat mengatasi masalah ini? Kekuatan yang saya miliki mungkin dari beberapa guru Bu sudah peduli dan mau bantu. Terus ada juga siswa yang bersedia ikut Bu untuk melakukan ini Bu. Bagus Pak itu. Ya, ada peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak lihat?
Peluang dan kemungkinan mungkin bisa kita bikin program anti bullying Bu sih, dan lebih sering diskusi tentang dampak negatifnya. Oke. Lalu ada hambatan atau gangguan apa yang mungkin muncul? Kalau dari hambatan dan gangguan, terkadang Bu ya ada ketakutan dari siswa yang terjadi korban, terutama untuk melapornya. Juga kebanyakan guru itu belum terlibat secara aktif terhadap tindakan anti bullying ini Bu. Oke. Kita lanjut ke solusinya ya Pak ya. Ya Bu. Saya pikir Bu, kita bisa memulai dengan yang namanya awareness campaign Bu, atau kampanye penyadartahuan atau sosialisasi lah Bu ya, tentang dampak buruk dari bullying itu sendiri sih Bu. Oke, bagus sekali itu. Langkah awal yang bagus. Bapak udah punya rencana gimana mau mencapai tujuan ini? Sudah sih Bu, sudah saya pikirkan. Rencananya saya mau buat program edukasi Bu anti bullying dan mengajak guru serta siswa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Terus saya bikin forum buat korban berani bicara Bu, dengan melibatkan guru BK nantinya. Oke, ada prioritas tertentu tidak dalam rencana Bapak ini? Ada sih Bu. Yang pertama nantinya mungkin saya lebih banyak guru yang terlibat, jadi melibatkan rekan-rekan guru untuk terlibat kegiatan ini. Kemudian program edukasi dan forum untuk korban yang mungkin melibatkan guru BK Bu, jadi korban berani cerita terhadap bullying ada di sekolah ini Bu. Oke, gimana dengan jangka waktunya Pak? Untuk jangka waktunya saya harap dalam beberapa bulan ini Bu kita sudah bisa mulai programnya, dan mungkin beberapa bulan lagi kita bisa melihat perubahan positif yang ada di sekolah kita Bu. Oh, bagus sekali. Lalu bagaimana cara Bapak mau mengukur keberhasilan dari rencana yang Bapak ingin laksanakan? Saya bisa mengukur keberhasilan ini kita lihat dari suksesnya Bu. Bisa dilihat dari penurunan kasus bullying di sekolah, dan juga semakin banyaknya siswa yang berani bicara terhadap tindakan bullying yang ada di sekolah ini. Wis, keren Pak. Tapi pasti ada rintangan dalam rencana Bapak ini ya. Gimana sih cara Bapak menghadapi rintangan tersebut? Iya Bu, kita tentu mempersiapkan Bu ya rencana B-nya. Kalau rencana A yang kita lakukan ini tidak berhasil, dan tentunya tetap berkomunikasi sama guru Bu untuk mengatasi masalah tersebut yang mungkin nanti akan muncul ketika kita melaksanakan program ini Bu. Oh, itu baik. Jadi komitmen Bapak gimana terhadap rencana ini? Kalau komitmen Bu, saya berkomitmen sih banget Bu untuk melaksanakan rencana ini. Tentunya semaksimal mungkin agar program ini terjadi Bu. Ada yang bisa bantu Bapak untuk menjaga komitmen Bapak ini? Tentunya ada sih Bu. Setelah berkomunikasi dengan teman dan juga siswa, mungkin saya melibatkan siswa Bu yang ikut serta dan juga guru-guru yang mendukung program ini Bu. Oke. Lalu gimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching kita ini Bapak? Kalau tidak lanjut setelah ini, mungkin saya bakal pantau terus Bu perkembangan rencana ini. Kalau ada kendala, saya pastinya berbicara sama Ibu lagi. Jadi saya memantau bagaimana rencana ini terjadi bisa terlaksana. Nantinya kalau ada kendala, saya akan bicara dengan Ibu lagi sih Bu. Ya, bagus banget itu Pak. Saya percaya kok Bapak bisa melaksanakannya. Kalaupun ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya lagi Pak Yudi ya. Terima kasih Bu Okta, saya benar-benar menghargai dan dukungan yang penuh dari Ibu. Nggak masalah Pak Yudi. Semoga rencana aksi ini bisa membawa perubahan positif soal bullying di sekolah kita ya Pak Yudi ya. Terima kasih Bu Okta. Ya, sama-sama Pak Yudi. Tetap semangat dan lanjutkan usahanya ya Pak ya. Sampai ketemu lagi Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi Bu proses coachingnya, sudah berjalan baik dan lancar Bu? Alhamdulillah Pak, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Begini Bu, setelah saya observasi Bu ya, Bu melakukan coaching. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, izin Bu ya, boleh Bu ya? Boleh Pak, silakan. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching ini terkait indikator ketercapaiannya Bu? Ya, tadi pada saat proses coaching,
saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nanti akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil nih melakukan proses coaching dengan alur tirta ya. Nah, setelah saya amati kegiatan coaching Ibu tadi, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, kemudian sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, Ibu juga sudah mengarahkan kunci untuk menemukan rencana aksinya. Kemudian Ibu juga sudah membantu kunci untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri kunci agar nanti rencananya bisa dilaksanakan dengan baik. Tadi saat saya amati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus dalam proses coaching ini. Artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci untuk disampaikan kepada kunci. Kira-kira nih Bu, apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Oh ya, saya ingin mempelajari di dalam lagi ya Pak tentang alur tirta pada proses coaching ini, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya insya Allah akan lebih baik lagi. Baik, Ibu luar biasa sekali Bu ya dalam proses coaching ini Bu ya. Ibu ingin memperdalam lagi alur tirta sehingga proses coaching berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Ya, Pak. Baik Ibu, menurut saya Ibu sudah luar biasa sekali. Apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching ini Bu ya. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih sudah berkenan ngobrol dengan saya untuk sharing. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Jadi hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu untuk melakukan proses coaching. Boleh kan Bu? Tentu boleh Bu. Nah, jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Tentu boleh. Kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi kompetensi ini coaching antara lain adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Yang lebih spesifik yaitu akan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Jadi kompetensi yang Ibu kembangkan secara lebih spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian dari coaching ini apa? Nanti setelah proses coaching, saya ingin coachee dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Oke.
Jadi indikator pencapaian itu ketika nanti coach bisa mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkahnya atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching nanti selesai, kita ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Emil, selamat siang. Salam Bu Vina, siang. Apa kabarnya Bu Emil hari ini? Baik, Alhamdulillah Bu Vina. Alhamdulillah, saya juga baik. Jadi apa yang ingin Bu Emil bahas pada percakapan kita hari ini Bu? Permasalahan di kelas itu, jadi ada salah satu siswa saya itu nggak fokus saat saya memberikan tugas kepadanya. Jadi dia tuh kayak troublemaker gitu loh. Jadi pada saat saya sebelum dia melaksanakan tugas atau mengerjakan tugasnya, dia tuh suka mengajak teman-temannya untuk bercerita gitu, sehingga teman yang lain itu bisa terganggu. Jadi pengumpulan tugas itu jadi terhambat gitu. Begitu ya Bu. Jadi ada salah satu siswa Bu Emil yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas dan ini berimbas pada siswa lain. Gitu. Jadi kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu hari ini. Di akhir percakapan nanti apa yang Bu Emil harapkan? Yang pasti sih dari hasil percakapan kita siang ini saya bisa mendapatkan solusi ya Bu ya atas permasalahan saya bisa menemukan solusi agar anak saya ini bisa fokus kembali nih dan tidak mengganggu teman-temannya lagi. Oke, jadi Bu Emil ingin siswanya fokus saat diberikan tugas sehingga siswa yang lain tidak terganggu, bukan gitu Bu Emil? Betul. Nah sekarang coba Bu Emil ceritakan secara detail kondisi yang dialami Bu Emil. Oke, jadi gini Bu, siswa saya itu sebenarnya anaknya tergolong di atas rata-rata ya Bu ya. Kenapa begitu? Karena ketika saya memberikan penjelasan kepadanya, dia tuh mendengarkan, dan ketika saya memberikan tugas kepadanya atau mengerjakan tugas itu dia bisa. Tapi ketika saya memberikan tugas mandiri, dia tuh nggak fokus, langsung ngajak temannya bercerita gitu. Seperti contohnya kemarin, dia langsung nyeletuk gitu, kemarin saya mancing dapat ikan besar loh. Nah ketika dia menceritakan kan teman yang lain tuh nyeletuk gitu ya, menjawab pertanyaan dari dia tuh gitu, sehingga teman-teman yang lain tuh menjadi tidak fokus juga gitu saat mengerjakan tugas. Wah, jadi menurut Bu Emil siswa tersebut sebenarnya mampu dan bisa dalam pembelajaran, namun tidak bisa berkonsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya. Nah, dia selalu ingin menceritakan pada teman-temannya, begitu ya Bu? Iya Bu, betul Bu. Nah, menurut Bu Emil, agar anak tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa yang bisa Bu Emil lakukan? Saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional Bu dalam pembelajaran, dan juga saya akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Oh, baik Bu, bagus sekali itu Bu Emil. Jadi Bu Emil ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran dan juga menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Iya Bu. Menurut Bu Emil, kompetensi sosial yang seperti apa yang ingin Bu Emil terapkan dalam pembelajaran? Terutama pada potensi sosial emosional, kesadaran diri dan manajemen diri sih. Bagus sekali Bu Emil. Jadi Bu Emil ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran ya Bu. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu Emil, cara apa yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya sih, saya bisa melakukan atau mengintegrasikan kompetensi sosial emosional itu bagian kesadaran diri. Saya bisa membuat roda emosi, saya berencana membuat roda emosi, kemudian saya pajang di depan kelas. Jadi nanti ketika anak itu datang, dia mengisi roda emosi sehingga sesuai dengan perasaan yang dia rasakan pada hari itu gitu. Oh, wah, bagus sekali Bu Emil. Jadi Bu Emil akan membuat roda emosi untuk menumbuhkan kesadaran siswa, begitu ya Bu? Iya Bu. Nah, kemudian menurut Bu Emil, apa yang bisa Bu Emil lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Kalau untuk manajemen diri, saya bisa melaksanakan teknik stop Bu. Jadi saya bisa memberikan jeda pada mereka sehingga bisa menstabilkan perasaan mereka, kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk menceritakan pengalaman pada hari itu. Sehingga ketika saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menceritakan pengalamannya, harapan saya sih dia tidak terpancing untuk menceritakan kepada temannya sehingga tidak mengganggu pada saat pembelajaran tugas mandiri tadi. Baik Bu Emil, jadi Bu Emil akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan teknik stop, memberikan kesempatan pada murid untuk bercerita tentang pengalamannya dan perasaannya yang dialaminya, begitu ya Bu? Iya. Nah, tadi Bu Emil berbincang tentang penciptaan iklim positif dan budaya sekolah. Menurut Bu Emil, bagaimana Bu Emil akan menerapkannya Bu?
Sebenarnya di kelas saya itu sudah ada keyakinan kelas ya Bu ya, tapi mungkin belum sepenuhnya mengenal gitu. Jadi saya akan mencoba merevisi keyakinan kelas dan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak itu meyakini bahwa dengan mengajak temannya bercerita di tengah pengerjaan tugas itu bisa mempengaruhi penyelesaian tugas. Saya juga berencana akan melakukan segitiga restitusi sih Bu. Oke, jadi menurut Bu Emil akan merevisi keyakinan kelas yang sudah Ibu Emil buat bersama siswa dan laksanakan segitiga restitusi. Iya betul Bu. Nah, Bu Emil, kalau boleh saya merangkum ya, yang akan Bu Emil lakukan dalam mengatasi masalah yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas ada dua. Yang pertama, Ibu Emil akan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, yakni dengan cara membuat roda emosi tadi dan memberikan kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, Ibu Emil akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Iya betul Bu. Nah, di antara kedua hal tersebut, mana kira-kira yang dapat Bu Emil laksanakan? Menurut saya sih nggak perlu banyak waktu ya Bu ya, jadi mungkin bisa dilaksanakan secara sekaligus gitu. Oh iya Bu ya. Jadi Bu Emil nanti dapat melakukan hal tersebut sekaligus ya Bu. Iya Bu. Menurut Bu Emil, siapa yang dapat membantu Bu Emil dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Yang bisa membantu ini Bu ya, karena yang berhubungan dengan murid sepertinya sih seluruh siswa pasti terlibat Bu, terutama dalam pembuatan roda emosi, kemudian memberikan kesempatan pada mereka buat bercerita gitu, lalu merevisi keyakinan kelas dan juga melakukan segitiga restitusi. Tentunya saya melibatkan seluruh anggota yang ada di kelas sehingga siswa itu bisa meyakini nih dan menyadari bahwa perannya di dalam kelas itu seperti apa. Lalu juga mereka bisa berpartisipasi aktif dan juga berkomitmen dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah saya revisi nantinya. Nah, jadi menurut Bu Emil yang dapat membantu Bu Emil dalam pelaksanaan langkah tersebut adalah seluruh anggota kelas ya Bu ya? Iya, betul. Nah Bu Emil, pada titik ini apa yang bisa Bu Emil dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan solusi ya Bu ya, terutama bagi anak yang tidak fokus tadi dengan cara membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang kepada mereka untuk bercerita di awal pembelajaran dengan menggunakan teknik stop tadi, sehingga mereka tidak terpancing untuk bercerita. Lalu juga saya akan merevisi keyakinan kelas dan melakukan segitiga restitusi. Kapan ini akan mulai dilakukan Bu? Kalau untuk membuat roda emosi sudah mulai besok sudah bisa mulai dilakukan, dan juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bercerita juga bisa dilakukan besok sih. Bagus sekali Bu Emil, sepertinya sudah ada titik temu ya Bu. Jadi kita akan berjumpa lagi setelah Bu Emil menerapkan kompetensi sosial emosional dan merevisi keyakinan kelas. Juga Bu Emil nanti akan menerapkan segitiga restitusi. Baik Bu, terima kasih Bu Vina. Sama-sama Bu Emil. Bagaimana Ibu? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke, begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Boleh tidak? Boleh tentunya Bu. Oke, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oke, jadi Ibu sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching yang Ibu tadi, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi, tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawab pada dirinya agar rencananya nanti dapat berjalan dengan baik. Tadi saat saya mengamati juga, saya sudah melihat Ibu sudah sangat fokus dalam kegiatan coaching tadi ya. Jadi artinya itu Ibu sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci
kunci yang sudah disampaikan oleh Koci. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching. Sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya akan lebih baik lagi, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Ibu ingin lebih belajar lagi, lebih dalam lagi tentang alur tirta, sehingga nanti pada saat proses coaching selanjutnya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, menurut saya Ibu sudah luar biasa. Apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dengan saya dan sharing dengan saya. Sama-sama, Bu.